Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Evi Susanti, NIM 14, akan menjelaskan materi dasar-dasar akuntansi pada akuntansi perusahaan dagang. Pokok bahasan dalam akuntansi perusahaan dagang meliputi yang pertama ada gambaran umum dan metode pencatatan, yang kedua jurnal khusus yang terdiri dari jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Yang ketiga, buku besar, jurnal penyesuaian, harga pokok penjualan, serta kertas kerja. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu laporan keuangan pada perusahaan dagang. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu gambaran umum akuntansi perusahaan dagang. Pencatatan akuntansi perusahaan dagang hampir sama dengan akuntansi perusahaan jasa. Kegiatan perusahaan meliputi pembelian barang dagang untuk dijual tanpa merubah bentuk barang tersebut. Perusahaan dagang memiliki rekening yang tidak dimiliki oleh perusahaan jasa, yaitu akun persediaan barang dagang. Laporan laba rugi pada perusahaan dagang terdapat akun harga pokok penjualan. Kemudian, materi yang kedua mengenai metode pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Nah, metode pencatatan akuntansi perusahaan dagang ini ada dua jenis. Yang pertama adalah metode periodik. Metode periodik atau metode fisik merupakan metode pencatatan barang dagang, di mana setiap terjadi mutasi atau perpindahan barang yang keluar maupun masuk tidak akan dicatat. Jadi dalam metode periodik ini, pencatatan persediaan atau pembelian itu tidak dicatat secara detail, melainkan akan dihitung harga pokok penjualannya di akhir periode, yaitu pada laporan keuangan di laporan laba rugi. Yang kedua, metode perpetual. Metode perpetual merupakan metode pencatatan barang dagang yang dilakukan secara permanen atau terus-menerus, detail atau terperinci pada setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan barang dagang. Nah, dalam metode perpetual ini akan diketahui harga pokok penjualannya. Kemudian materi selanjutnya mengenai jurnal khusus. Seperti yang telah kita ketahui, ada 4 jenis jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Yang ketiga, jurnal pembelian. Jurnal pembelian yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi berkaitan dengan pembelian barang secara kredit oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada jurnal penjualan, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi berkaitan dengan penjualan barang secara kredit oleh perusahaan. Nah, ini ada contoh jurnal khusus. Yang pertama ada jurnal pembelian. Dalam jurnal pembelian ini, akun persediaan atau pembelian berada di sisi debit, sedangkan akun utang dagang berada di sisi kredit. Untuk pencatatan secara periodik, akun yang didebit adalah pembelian, sementara untuk metode perpetual, akun yang didebit yaitu persediaan barang dagang. Yang kedua ada jurnal penjualan. Nah, dalam jurnal penjualan, dalam pencatatan metode periodik ini hanya piutang dagang dan penjualan saja, tapi untuk metode perpetual ada akun beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk. Dalam jurnal kas masuk ini, kas dan diskon penjualan berada di sisi debit, serta akun piutang dagang dan akun-akun lainnya yang terkait dalam transaksi berada di sisi kredit. Dan yang terakhir ada jurnal pengeluaran kas atau jurnal kas keluar. Dalam jurnal kas keluar ini, akun-akun lainnya dan utang dagang berada di sisi debit, serta akun kas dan persediaan atau diskon pembelian berada di sisi kredit. Materi selanjutnya mengenai buku besar. Buku besar terdiri dari dua jenis, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar utama merupakan buku besar yang sama digunakan pada perusahaan jasa. Buku besar pembantu merupakan buku besar dari rekening yang memerlukan buku pembantu. Nah, buku besar pembantu ini digunakan untuk mencatat utang piutang. Ini ada contoh buku besar pembantu. Seperti yang telah kita lihat, ini ada buku besar pembantu piutang dari Kantin Ipul dan Pujasera Gilang.
Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Pengerjaan jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang sama dengan perusahaan jasa, dilakukan setelah membuat neraca saldo. Perbedaan terletak pada rekening persediaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan jasa. Persediaan barang dagang yang dilaporkan pada neraca saldo akhir sudah tidak relevan, sehingga harus diperbarui dengan nilai persediaan barang dagang yang tepat. Terdapat dua metode dalam membuat jurnal penyesuaian terhadap persediaan barang dagang, yaitu metode ikhtisar laba rugi dan metode harga pokok penjualan. Jika pencatatan pembelian menggunakan metode perpetual, maka jurnal penyesuaian menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Jika pencatatan pembelian persediaan dilakukan secara periodik, maka harga pokok penjualan yang dilaporkan di kertas kerja akan dibuat dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, materi mengenai harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan merupakan istilah untuk menggambarkan total pengeluaran biaya langsung oleh perusahaan yang timbul dari barang yang dijual oleh suatu perusahaan dalam satu periode. Harga pokok barang yang laku dijual disebut dengan harga pokok penjualan. Nah, rumus untuk mencari harga pokok penjualan yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Ini ada contoh perhitungan harga pokok penjualan dari UD Arsyad yang memiliki persediaan awal senilai 1 juta. Perusahaan melakukan pembelian sebesar 78.500.000, biaya angkut pembelian 500.000, potongan pembelian 7.800.000, retur pembelian 850, dan diketahui persediaan akhir sebesar 450.000 rupiah. Dari data tersebut dapat diketahui penyelesaian untuk harga pokok penjualannya diketahui sebesar 70.900.000 rupiah. Pokok bahasan selanjutnya mengenai kertas kerja. Kertas kerja berfungsi untuk membantu dalam menyusun laporan keuangan. Penyusunan kertas kerja perusahaan dagang kurang lebih sama seperti menyusun kertas kerja dalam perusahaan jasa. Yang harus diperhatikan dalam menyusun kertas kerja perusahaan dagang adalah terhadap rekening ikhtisar laba rugi atau rekening harga pokok penjualan. Jika menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi pada jurnal penyesuaian, maka akan diteruskan ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian secara berpasangan debit dan kredit. Selanjutnya akan masuk ke kolom laba rugi juga secara berpasangan tanpa diselisihkan. Jika menggunakan pendekatan harga pokok penjualan pada jurnal penyesuaian, maka akan diteruskan ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian, tetapi setelah diselisihkan saldo debit dan kredit. Selanjutnya diteruskan ke kolom laba rugi. Nah, ini ada contoh kertas kerja. Jadi dalam kertas kerja ini ada neraca saldo, jurnal penyesuaian atau ayat penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Nah, seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa laporan keuangan ini ada 5 macam ya. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas, yang ketiga laporan posisi keuangan, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Ini merupakan contoh laporan laba rugi dari PT Sukses Gemilau. Nah, laporan laba rugi ini digunakan untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan setelah pajak. Nah, secara umum, laba atau rugi itu dicari dengan rumus penjualan dikurangi dengan beban. Selanjutnya ini adalah contoh laporan perubahan ekuitas dari PD Manunggal. Nah, laporan perubahan ekuitas ini digunakan untuk mencari modal akhir dari pengusaha. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini digunakan untuk mengetahui jumlah aktiva dan pasiva suatu perusahaan. Dan jumlah aktiva dan pasiva suatu perusahaan tersebut harus dalam keadaan seimbang. Selanjutnya adalah laporan arus kas yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, dari laporan arus kas tersebut akan diketahui kenaikan atau penurunan kas, serta posisi kas pada awal dan akhir periode. Nah, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.